Tahukah kamu, mengapa Israel, sebagai suatu wilayah yang begitu kecil bahkan lebih kecil dari separuh Pulau Jawa, dengan sumber daya alam yang bahkan nyaris tidak ada, justru bisa memiliki kekuatan militer yang lebih kuat daripada Indonesia? What the fuck? Mereka dengan pongahnya menghancurkan Palestina, menyerang Lebanon, Iran, Suriah, dan Yaman. Namun tidak juga kalah dan hancur, persenjatanya juga seperti tidak ada habisnya. Sebagai pengamat, kita pasti merasa gemas dengan kesombongan si kecil ini. Bagaimana mungkin mereka begitu berani dan begitu arogan? Padahal, jika dibandingkan, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, puluhan ribu pulau, ratusan juta penduduk, dan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Namun, secara kekuatan militer, seperti persenjataan dan teknologi, Indonesia masih tertinggal dibandingkan si tengil Israel. Lalu, apa rahasianya? Mari kita bahas. Pertama, Israel menerapkan wajib militer yang sangat ketat bagi setiap warganya, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan masuk militer sejak usia remaja. Mereka dididik menjadi pasukan tempur, pilot jet tempur, anggota pasukan khusus, hingga ahli perang siber. Sementara di Indonesia, tidak ada wajib militer. Bahkan, pelatihan bela negara saja tidak pernah dijalankan secara serius. Kedua, inilah rahasia yang jarang disadari. Si tengil ini memiliki industri senjata yang berlumuran darah. Mereka menjual senjata ke berbagai negara, bahkan ke wilayah-wilayah konflik. Dari drone tempur, sistem pengawasan, hingga senjata ringan, mereka ekspor ke seluruh dunia. Dan ironisnya, mereka bangga menyebut semua senjata mereka battle-tested. Artinya, sudah diuji di medan perang. Kamu tahu di mana mereka mengujinya? Ya, di tanah Palestina, di perkampungan warga sipil, di medan perang melawan perempuan dan anak-anak tak berdosa. What the fuck? Ketiga, inilah sumber kekuatan terbesar mereka. Dana bantuan luar negeri yang luar biasa besar, khususnya dari Amerika Serikat. Setiap tahun, Israel menerima sekitar 4 miliar dolar atau setara 65,2 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2023 hingga saat ini, Amerika meningkatkan bantuan tersebut sekitar 14 hingga 17 miliar dolar atau sekitar 228 hingga 278 triliun rupiah hanya untuk kebutuhan militer. Dengan dana inilah, si tengel bisa membeli jet tempur F-35, rudal presisi, drone tempur, sistem pertahanan berupa Iron Dome, dan berani melawan banyak negara-negara Islam lainnya. Benar-benar seperti anak nakal yang dimanjakan oleh orang tuanya yang kaya raya. Sementara Indonesia, untuk membeli senjata saja harus negosiasi panjang, harus mencicil, bahkan sering bergantung pada hibah bekas dari negara lain yang sudah jadul. Padahal, negeri ini jika dikelola dengan penuh integritas, jika sumber daya Indonesia tidak dikorupsi, menambahkan anggaran ratusan triliun ragi per tahun khusus pertahanan bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena jika dinilai dari sumber daya yang dimiliki Indonesia, berdiri setara dengan Israel saja seharusnya sudah sangat memalukan, apalagi jika berada di bawah Israel. Namun, begitulah. Kenyataan hari ini, negara kita masih tersandera oleh korupsi, pengelolaan yang amburadul, dan persatuan rakyat yang rapuh. Israel bisa terlihat kuat, bukan karena tanahnya, tapi karena mereka tahu mereka hidup di tanah rampasan, sehingga selalu waspada. Rakyatnya didoktrin, pemerintahnya tidak berani main-main, dan mereka disokong penuh oleh kekuatan global. Meski menurut data Israel memiliki persenjataan dan teknologi yang lebih kuat dari Indonesia, namun kamu harus ingat satu hal, kekuatan sejati sebuah bangsa bukan diukur dari banyaknya rudal, bukan dari canggihnya pesawat tempur, tapi dari keadilan pemimpinnya, persatuan rakyatnya, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara yang hanya kuat karena senjata, cepat atau lambat, akan runtuh oleh kesombongan mereka sendiri. Maka berdoalah agar Indonesia memiliki pemimpin yang kuat, yang cerdas, yang jujur, dan berani membersihkan korupsi yang sudah seperti kanker menggerogoti negeri ini. Bagaimana menurut kamu?